pergerakan zaman. Bergerak, bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di saya Muhammad Abdar, CGP Angkatan 11 Angkatan Baru, bersama rekan saya. Saya Buah Yuni, guru kelas 5 UPTD SD Negeri 150 Baru. Di video kali ini kami akan mengadakan percakapan pra-observasi untuk penilaian supervisi kelas. Oke Bu, kita mulai kelas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Pak. Jadi begini, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Nanti setelah itu saya akan masuk di kelas Ibu melihat proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Baik Pak. Nah, adapun tujuan yang diadakannya supervisi kali ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan nanti di kelas. Nah, dan kenapa kita melakukan perbincangan yang hari ini, yaitu gunanya supaya ada persiapan di awal nanti Ibu ketika diadakan observasi di kelas ini, nanti Ibu bisa lebih maksimal dalam mengajar di kelas. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan. Kira tujuan dari pembelajaran yang Ibu akan sampaikan nanti itu seperti apa Ibu? Nah, tujuannya sesuai dengan rencana itu ada dua Pak. Yang pertama menjelaskan, peserta didik akan menjelaskan rantai makanan. Kemudian yang kedua peserta didik akan membuat diorama rantai makanan. Jadi nanti Ibu mempunyai dua tujuan untuk tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan yang Ibu ingin capai atau yang ingin supervisi nanti? Berkaitan dengan tujuan tadi ada dua area yang akan dicapai, yaitu aspek pengetahuan, yaitu mampu menjelaskan tentang rantai makanan, kemudian keterampilannya mampu membuat diorama rantai makanan. Selanjutnya Ibu, saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang Ibu ingin nanti gunakan pada saat supervisi di kelas. Rancangannya itu menggunakan model pembelajaran proyek dengan LKPD proyek dibagi kelompok berdasarkan kemampuan heterogen, kemudian metodenya dengan diskusi dan tanya jawab. Tetap heterogen nanti kelompoknya Bu. Jadi modelnya adalah pembelajaran berbasis proyek dengan metode diskusi kelompok dan tanya jawab. Oke. Nah, baik, selanjutnya Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti? Medianya itu dengan menggunakan LKPD proyek. LKPD proyek yang berbentuk diorama. Berbentuk diorama. Nah, mantap Ibu, sudah persiapannya sudah matang sekali. Nah, lanjut, kira-kira waktunya kapan Ibu? Insya Allah hari Rabu jam 2. Oh, jadi hari Rabu jam 2. Jadi insya Allah nanti di hari Rabu saya akan datang di kelas Ibu melakukan supervisi pembelajaran di kelas Ibu. Nah, nanti setelah supervisi kita adakan, nanti di pertemuan berikutnya kita akan pasca observasi. Nah, di situ nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Astini. Apa Budi? Sahabat. Nah, sebelum kita tutup, kira dari percakapan kita apa yang kita bisa petik dari percakapan? Dari percakapan ini saya bisa nantinya itu lebih tahu tentang tujuan pembelajaran, lebih terarah tentang metode yang digunakan, sehingga nanti pada saat pembelajaran itu akan terlaksana jauh lebih baik. Jadi Ibu sudah mendapatkan sesuatu yang dicapai di pembelajaran. Oke, nah baik Bu, terima kasih atas waktu yang Ibu luangkan. Kita masih mengadakan percakapan tentang pra-observasi. Nah, nanti di kemudian hari kalau tidak salah minggu depan kita lanjutkan lagi di pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pelajaran IPA.
Baik. Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu minta kalian berdiri semua dulu. Berdiri. Nah, cek apakah periksa kondisi kalian, apakah sudah nyaman untuk belajar hari ini? Nyaman. Periksa posisi duduknya, posisi kursinya, mejanya. Iya, Cuk. Oke, sudah? Sudah, silakan duduk kembali.
kamera. Halo guys. Halo. Lagu kita karate membuat ekosistem. Lah. Wah, aku kata lampu keke. Pan. Mak, 29 menit. Udah nih cepat. Ayo duit. Oke. Iya, Mak. Lagi ada ketika sendiri. Iya, aku ya, Mak. Ayo bawa aja. Mau makan apa? Bu, ini aku sudah ibu. Sudah dibuka. Aku aja jadi makan sudah tipe tuh macam aku di bekon ya. Mas saya mau di
hewan-hewan yang ada di empat ekosistem tersebut bertahan hidup dengan saling makan, membentuk siklus hubungan terbalik antara makhluk hidup dan lingkungan. Nah, sekian pembelajaran kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada percakapan pasca observasi. Saya Muhammad Abrar, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Baru. Di sini saya masih ditemani oleh rekan saya Ibu Wahyuni sebagai guru yang diobservasi pada kegiatan ini, supervisi akademik di kelas. Nah, adapun saya ditemani oleh Ibu Astini SPD MPD sebagai pengajar praktik pada program guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Baru. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Astini sama Bu Wahyuni, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Pada percakapan kali ini, Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu terkait dengan observasi yang kita lakukan sebelumnya. Adapun tujuan dari pertemuan kita yaitu kita bisa mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di tahapan observasi. Nah, untuk pertanyaan pertama, Ibu, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya kegiatan observasi sebelumnya, Ibu? Perasaannya itu awalnya agak canggung karena ada yang supervisi di dalam kelas, tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah bisa berjalan. Oke, alhamdulillah Budi sudah berjalan dengan baik. Nah, Bu, kira-kira bisa diceritakan kembali, Bu, area pengembangan Ibu yang ingin dikembangkan pada observasi sebelumnya. Terus kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Ibu terapkan di kelas? Yang saya kembangkan itu pertama-tama saya membuat dulu perangkat pembelajarannya, membuat model pembelajaran proyek, yaitu diorama rantai makanan. Nah, dalam langkah-langkah pembelajarannya itu pertama-tama saya sampaikan dulu tujuan pembelajaran, pembukaan dulu, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian membagi ke kelompok secara acak. Secara acak. Kemudian setelah saya bagikan ke kelompok, saya jelaskan dulu sedikit tentang materi pembelajaran. Nah, saya gambarkan dulu di lingkungannya, apa itu ekosistem. Ekosistem kebetulan di sekolah kita kan dekat dengan ekosistem sawah dan ekosistem laut. Nah, jadi saya gambarkan tentang apa hewan-hewan apa saja yang ada biasa dilihat di sawah. Nah, kemudian anak-anak menyebutkan apa saja hewan-hewannya. Kemudian saya juga menanyakan hewan apa yang biasanya di laut. Nah, karena di sini kan dekat dengan laut. Nah, jadi mereka menyebutkan hewan-hewannya. Nah, dari gambarannya itu kemudian saya setelah kan tadi sudah dibagikan kelompok. Nah, saya membagikan LKPD dioramanya. Nah, LKPD dioramanya itu ada empat yang berbeda ekosistem, yaitu ekosistem sawah, ekosistem laut, nah ekosistem hutan dan ekosistem sungai. Nah, di situ anak-anak kan saya tadi sudah gambarkan hewan-hewan yang dua ekosistem sawah dan laut. Nah, dengan pemberian LKPD proyek tadi diharapkan mereka lebih mengetahui lagi. Ternyata ada empat ekosistem, yaitu sawah, sungai, hutan dan apa lagi? Laut tadi. Sawah, laut, hutan, sungai. Dan sungai, ya itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu saya memberikan contoh cara membuat dioramanya. Nah, saya jelaskan cara-caranya mengukur. Mereka menyiapkan bahan sebelumnya itu bahannya itu styrofoam dan penggunting, kemudian lem. Setelah itu mereka membuat dioramanya. Nah, ada beberapa kendala dalam pembelajaran. Nah, salah satunya itu terlalu lama mereka menggunting-gunting gambar hewannya, sungainya. Pokoknya dalam ekosistem tersebut mereka kewalahan dalam menggunting itu. Jadi sekitar
lama, ada sekitar beberapa menit. Molornya kan sebelumnya tadi itu saya membuat kesepakatan kepada anak-anak berapa waktunya yang diperlukan. Nah, berapa waktunya yang diperlukan untuk membuat diorama tersebut. Mereka sepakati 40 menit. Nah, ternyata dalam pembelajarannya berlangsung itu molor. Nah, karena itu tadi masalahnya, mereka mengguntingnya terlalu lama. Oke, Bu. Oke. Nah, jadi secara garis besar Ibu, ada dua yang ingin Ibu kembangkan di sini, Bu, aspek pengetahuan dan Ya, keterampilan. Tadi kalau pengetahuannya itu Ibu harapkan siswanya mampu menjelaskan Tentang diorama rantai makanan. Ya, rantai makanannya ada 4. Oke. Setelah itu siswa dituntut untuk terampil dalam terampil dan membuat diorama. diorama terkait dengan rantai makanan. Betul, Budi? Iya, Pak. Nah, jadi menurut Ibu kira-kira dari yang dilakukan Ibu Wahyuni tadi di kelas terkait dengan pembelajaran yang berkaitan dengan rantai makanan, Iya, Pak. apa kekurangan menurut Ibu yang Ibu dapatkan pada saat pembelajaran di kelas? Nah, kekurangannya tadi mungkin sebelum dalam pembelajaran saya sebelumnya harus menyuruh siswa untuk menggunting memang itu anunya LKPD-nya supaya tidak begitu banyak waktu yang terbuang. Nah, sehingga pada saat pembelajaran mereka tinggal menyusun diorama tersebut, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Kemudian kekurangannya juga mungkin dalam pembagian kelompoknya. Nah, masih ada yang belum aktif, mungkin karena alatnya yang kurang. Nah, kemudian siswanya yang mengandalkan teman yang lain, ya seperti itu, Pak. Jadi menurut Ibu ada dua permasalahan yang Ibu dapatkan di saat pembelajaran yang diobservasi itu. Pertama, kalau masalah manajemen waktu, Budi, ya, manajemen waktu dan kedua itu pembagian kelompok. Iya, Pak. Kira-kira dari kedua permasalahan ini masih ada menurut permasalahan yang Ibu hadapi di kelas? Oh, mungkin juga masih kurang tepat model pembelajaran atau metode yang saya gunakan. Masih kurang tepat. Metode pembelajaran, Budi? Iya. Nah, menurut Ibu kira-kira dari ketiga permasalahan Ibu ini dari ketiga aspek ini, Bu, yang tadi manajemen waktu, apalagi itu manajemen waktu, pembagian kelompok, dan metode mengajar yang Ibu terapkan di kelas. Nah, menurut Ibu kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk menjawab ketiga permasalahan ini? Ya, itu tadi mengambil metode yang sekiranya lebih tepat sehingga siswa semuanya aktif. Kemudian kelompoknya tadi kurang tepat. Mungkin selanjutnya saya akan membaginya secara heterogen, bukan cuman acak saja, tapi secara heterogen. Nah, kemudian manajemen waktunya. Nah, tadi manajemen waktunya itu mungkin akan disiasati dengan menggunting dulu itu LKPD-nya sebelum pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Jadi Ibu sudah menemukan solusi dari yang didapat sebelumnya terkait dari tiga permasalahan yang Ibu yang dapatkan. Nah, saya mau tanya komitmen Ibu kira-kira dari tiga rencana yang Ibu paparkan tadi kemukakan, kira-kira kapan Ibu ingin terapkan di kelas Ibu? Secepatnya, Pak, karena sekarang saya selalu memberikan pembelajaran yang berbeda lagi kepada anak-anak supaya saya tahu, oh ternyata siswa saya ini cocoknya pembelajaran seperti ini. Nah, jadi secepatnya, Pak, saya lakukan. Jadi secepatnya di waktu yang dekat ini Ibu sudah menerapkan apa yang Ibu tadi rencanakan sebelumnya terkait dengan tiga permasalahan yang Ibu dapatkan pada tahap observasi sebelumnya. Nah, dari Ibu ada menarik yang saya dapat dari percakapan Ibu tadi, penyampaian tentang Ibu membawa pembelajaran Ibu ke suasana kontekstual. Itu sangat menarik untuk anak SD, apalagi Ibu sudah berpikir secara memaksimalkan aset yang ada di sekolah kita, yaitu salah satunya kita berada di lingkungan yang pertanian dan laut. Nah, itu bisa dibawa ke pembelajaran yang kontekstual di kelas ini. Saya kira solusi yang Ibu
pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas itu sangat menarik. Ibu, mungkin cukup sampai di sini untuk pertemuan kita pada hari ini terkait dengan pasca observasi yang kita sudah lakukan sebelumnya. Saya tunggu kabar baik dari Ibu. Kira-kira bagaimana apakah terlaksana dari yang Ibu paparkan tadi rencananya, apakah terlaksana di kelas atau masih butuh pengembangan atau penyempurnaan dari apa yang Ibu harapkan. Mungkin Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.